warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi yang berjudul Persekutuan, Pembentukan, dan Akuntansi Operasi Perusahaan. And check it out. Kita masuk ke pembahasannya ya. Kita akan masuk pada bagian yang pertama. Apa sih itu persekutuan? Persekutuan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Artinya itu, persekutuan terbentuk ketika beberapa orang sepakat menggabungkan modal, tenaga, atau kemampuan untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama. Nah, di sini mereka berbagi tujuan, berbagi risiko, dan tentunya juga berbagi keuntungan dari usaha tersebut. Untuk jenis persekutuan di Indonesia ada dua. Yang pertama itu firma atau FA, tanggung jawab renteng. Dalam firma, semua sekutu bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha. Jadi kalau usaha rugi atau punya utang, semua sekutu ikut menanggung. Bentuk ini umumnya dipakai ketika hubungan antara sekutu sangat kuat dan saling percaya. Yang kedua itu persekutuan komanditer atau CV. Ada sekutu terbatas dan sekutu aktif. Nah, di CV, sekutu aktif mengelola bisnis dan bertanggung jawab penuh. Sedangkan sekutu terbatas hanya sektor modal dan tanggung jawabnya sesuai modal yang ditanamkan. Jadi ada pembagian peran dan tingkat risiko yang lebih fleksibel. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu pembagian risiko, pertumbuhan lebih cepat, dan fleksibilitas modal. Persekutuan lebih kuat dibanding usaha perseorangan karena risiko tidak ditanggung sendiri, modal lebih mudah terkumpul, dan usaha bisa berkembang lebih cepat. Setiap sekutu bisa menambah modal sesuai kemampuan mereka, sehingga pengembangan bisnis lebih fleksibel. Yang kedua, akuntansi persekutuan tunduk pada KUHP, PERS, dan KUHD. Nah, dalam persekutuan, pengaturan hak, kewajiban, dan hubungan antar sekutu sudah diatur dalam hukum perdata dan perdagangan. Jadi, segala proses pembentukan, pengelolaan, dan penyelesaian persekutuan punya dasar hukum yang jelas. Yang kedua yaitu dasar hukum dan definisi. Berdasarkan KUHP per pasal 16-18, persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menginvestasikan sesuatu dalam usaha bersama dan berbagai keuntungan. Maksudnya, persekutuan hanya sah kalau ada kesepakatan untuk sama-sama menanamkan modal atau kontribusi lain, lalu hasil keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Unsur perjanjian sangat penting karena itulah yang mengikat para sekutu. Unsur utama yang pertama itu ada dua pihak atau lebih. Nah, persekutuan tidak bisa berdiri sendiri, minimal ada dua orang yang sepakat bekerja sama. Yang kedua ada investasi. Kontribusi bisa berupa uang, aset, dan keahlian tertentu. Setiap sekutu harus memberikan sesuatu kepada usaha tersebut. Yang ketiga ada tujuan memperoleh keuntungan. Nah, persekutuan harus berorientasi pada kegiatan bisnis yang menghasilkan laba, bukan kegiatan sosial. Yang ketiga, proses pembentukan persekutuan. Prosesnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu mendirikan usaha baru. Artinya, para sekutu memulai usaha dari nol dan menetapkan perjanjian baru terkait modal, hak, kewajiban, dan bagi hasil. Yang kedua, mengubah perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Artinya, pemilik usaha yang sebelumnya berdiri sendiri bisa mengajak orang lain bergabung sehingga status usahanya berubah menjadi persekutuan. Isi perjanjian persekutuan meliputi nama dan identitas sekutu. Hal ini supaya jelas siapa saja pemilik usaha dan bagaimana tanggung jawab mereka. Kemudian harus ada tujuan dan cakupan bisnis.
yang bisa menjelaskan usaha bergerak di bidang apa yang ingin dicapai, dan sejauh mana ruang lingkup kegiatannya. Kemudian harus ada alokasi laba rugi. Penting sekali karena menyangkut pembagian hasil usaha. Biasanya itu sesuai modal, tetapi bisa juga mengikuti kesepakatan khusus antar sekutu. Selanjutnya harus ada hak dan kewajiban sekutu, mengatur siapa yang memegang wewenang operasional, siapa yang boleh membuat keputusan besar, dan apa kewajiban masing-masing. Selanjutnya itu prosedur masuk atau keluar sekutu. Hal ini supaya jelas bagaimana sih syarat menerima anggota baru atau bagaimana proses jika ada sekutu yang ingin mengundurkan diri. Selanjutnya ketentuan pembubaran. Hal ini juga sangat penting karena menjelaskan kapan persekutuan berakhir dan bagaimana pembagian aset atau penyelesaian kewajiban ketika dibubarkan. Dan yang terakhir itu kebijakan akuntansi atau basis kas, akrual, depresiasi, dan audit. Ini mengatur bagaimana transaksi dicatat, metode penyusutan aset, serta apakah persekutuan perlu diaudit atau tidak. Hal ini sangat penting agar laporan keuangan konsisten dan mudah dipahami sekutu. Selanjutnya ada karakteristik utama persekutuan. Karakteristik utama persekutuan ini berdasarkan KUH PR dan KUHD yang berisi tentang perjanjian persekutuan, entitas terpisah, sekutu bertindak sebagai agen, kewajiban bersama, hak dan kewajiban antar sekutu, kepentingan sekutu dapat dialihkan, dan mekanisme pengunduran diri. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk persekutuan terbatas. Yang pertama ada limited partnership atau persekutuan terbatas. Ada sekutu umum dan sekutu terbatas. Sekutu terbatas tanggung jawabnya hanya sebesar modal yang disetor. Yang kedua ada limited liability partnership. Ini itu semua sekutu memiliki tanggung jawab hukum terbatas dan juga tidak ada sekutu umum. Selanjutnya ada akuntansi pembentukan persekutuan. Pemisahan jelas antara kontribusi modal dan pinjaman sekutu. Akun sekutu terdiri dari akun modal, akun prive atau penarikan, akun pinjaman. Dan semua kontribusi non-kas itu dinilai berdasarkan nilai pasar wajar atau fair value. Selanjutnya cara pembentukan persekutuan. Pembentukan persekutuan terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat untuk mendirikan suatu usaha yang dimiliki dan dijalankan bersama. Dalam pembentukan ini, setiap sekutu wajib menyetorkan modal, baik dalam bentuk kas maupun aktiva non-kas. Dari penyetoran modal tersebut, terdapat dua kemungkinan pencatatan, yaitu yang pertama, modal diakui sama dengan jumlah setoran sekutu. Dalam kondisi ini, modal yang dicatat atas nama masing-masing sekutu sama dengan nilai setoran yang diberikan. Tidak terdapat penyesuaian atau selisih modal karena setiap sekutu menerima pengakuan modal sesuai kontribusinya. Yang kedua, modal diakui tidak sama dengan jumlah setoran sekutu. Pada kondisi ini, terdapat perbedaan antara jumlah setoran sekutu dengan modal yang diakui dalam persekutuan. Perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu bonus method atau goodwill method. Yang pertama metode bonus atau non-revaluasi. Metode bonus adalah metode pencatatan di mana total modal persekutuan tetap sama dengan total setoran sekutu. Namun terjadi perubahan pembagian modal antar sekutu. Bonus ini bukan merupakan pendapatan atau beban, melainkan pemindahan sebagian modal dari satu sekutu ke sekutu lainnya. Sekutu yang memberikan bonus modalnya berkurang, sedangkan sekutu yang menerima bonus modalnya bertambah. Pada metode ini tidak ada pengakuan aktiva baru. Yang kedua, metode goodwill atau revaluasi. Metode goodwill digunakan apabila terdapat sekutu yang dianggap memiliki kemampuan lebih, misalnya keahlian manajerial, relasi bisnis, reputasi, atau kemampuan melobi klien yang tidak tercermin dalam setoran kas maupun aktiva berwujud. Goodwill
merupakan aktiva yang tidak berwujud yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan. Dengan metode ini, total modal persekutuan menjadi lebih besar dibandingkan total persekutuan nyata karena ditambah dengan nilai goodwill. Menurut PSAK nomor 22, goodwill diamortisasi maksimal 20 tahun. Sedangkan menurut SFAS 142, goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya atau impairment. Pengakuan goodwill dilakukan terhadap sekutu yang dianggap memiliki kontribusi kemampuan lebih. Sedangkan sekutu lain tetap diakui modalnya sebesar nilai setoran. Selanjutnya, setoran modal sekutu. Setoran modal sekutu merupakan kontribusi yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan untuk menjalankan kegiatan usaha. Setoran modal ini dapat terjadi kepada awal pembentukan maupun selama persekutuan berjalan. Yang pertama, investasi awal. Investasi awal persekutuan. Investasi awal persekutuan adalah setoran modal yang diberikan oleh para sekutu pada saat persekutuan pertama kali didirikan. Investasi ini menjadi dasar pembentukan modal persekutuan dan menentukan porsi kepemilikan masing-masing sekutu sesuai dengan kesepakatan. Investasi awal dapat berupa yang pertama itu kas dan aktiva non-kas atau persediaan, mesin, gedung, tanah, dan lain-lain. Investasi awal dicatat ke dalam rekening modal masing-masing sekutu sesuai dengan nilai yang diakui, baik menggunakan metode biasa, bonus, maupun goodwill. Yang kedua, setoran modal berupa aktiva non-kas. Setoran modal tidak selalu berupa kas, tetapi berupa aktiva non-kas seperti persediaan, peralatan, mesin, gedung, atau tanah. Aktiva non-kas yang disetor harus diakui sebesar nilai wajar atau harga pasar, bukan berdasarkan harga perolehan maupun nilai buku di pembukuan sekutu. Apabila terdapat selisih antara nilai buku dengan harga pasar, maka selisih tersebut akan menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi sekutu yang menyetor aktiva non-kas, bukan bagi persekutuan. Yang ketiga, pencatatan investasi awal dengan pendekatan bonus dan goodwill. Apabila jumlah setoran sekutu tidak sebanding dengan persentase kepemilikan modal yang disepakati, maka pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan bonus. Total investasi seluruh sekutu dihitung terlebih dahulu karena kepemilikan disepakati sama, maka masing-masing sekutu juga harus sama. Selisih antar setoran dengan modal yang seharusnya dicatat sebagai bonus antar sekutu tanpa mengakui goodwill. Yang selanjutnya, pendekatan goodwill. Pendekatan ini menghitung nilai goodwill berdasarkan sekutu yang menyetor modal lebih besar. Goodwill kemudian dicatat sebagai aktiva tidak berwujud dan menambah modal sekutu yang kontribusinya lebih kecil agar masing-masing menjadi seimbang sesuai kesepakatan. Yang terakhir, investasi tambahan dan penarikan modal. Investasi tambahan adalah setoran modal yang dilakukan oleh sekutu setelah persekutuan berjalan, baik dalam bentuk kas maupun aktiva non-kas. Investasi tambahan akan menambah modal sekutu yang bersangkutan dan dicatat langsung pada rekening modalnya. Penarikan modal adalah pengambilan kembali sebagian modal atau modal oleh sekutu untuk kepentingan pribadi. Penarikan modal mengurangi modal sekutu dan dicatat langsung pada rekening modal sekutu tersebut. Baik investasi tambahan maupun penarikan modal tidak mempengaruhi laba rugi karena keduanya merupakan transaksi yang dengan pemilik, bukan transaksi operasional persekutuan. Nah, kali ini aku akan membahas perubahan keanggotaan persekutuan. Nah, perubahan keanggotaan dalam persekutuan ini terjadi ketika ada sekutu baru yang bergabung atau ketika ada salah satu sekutu lama yang berhenti, keluar, ataupun meninggal dunia. Nah, perubahan seperti ini membuat struktur kepemilikan modal dan pembagian laba rugi dalam persekutuan itu ikut berubah. Dalam hukum perdatanya,
perubahan anggota itu sering dianggap sebagai pembubaran persekutuan lama dan pembentukan persekutuan baru, meskipun dalam praktik bisnis kegiatan usahanya itu tetap berlanjut. Secara akuntansi, perubahan anggota persekutuan berpengaruh terhadap saldo modal setiap sekutu, hak pemilikan, serta proporsi pembagian laba dan rugi. Dalam beberapa kasus, perubahan ini juga dapat menimbulkan pengakuan goodwill atau bonus. Nah, perubahan ini bisa dilakukan melalui dua cara utama, yaitu sekutu baru membeli hak kepemilikan dari sekutu lama atau sekutu baru menyetorkan modal ke persekutuan. Jika sekutu baru membeli hak kepemilikan dari sekutu lama, maka tidak ada kas yang masuk ke kas persekutuan, karena transaksi terjadi langsung antara individu. Perubahan yang dilakukan hanya berupa reklasifikasi modal di dalam pembukuan. Nah, sebaliknya nih, kalau sekutu baru benar-benar menyetorkan modal ke persekutuan, maka kas persekutuan akan bertambah dan total modal keseluruhannya meningkat. Nah, next kita akan bahas contoh sekutu baru membeli hak kepemilikan. Nah, di contoh ini ada dua sekutu awal, yaitu Tuan C dan Tuan D, dengan total modal sebesar 30 juta. Tuan C memiliki 20 juta dengan proporsi laba 60%, dan Tuan D memiliki 10 juta dengan proporsi laba 40%. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini kemudian datanglah Tuan E yang ingin menjadi bagian dari persekutuan tersebut. Tuan E ini ingin membeli 1/4 atau 25% kepemilikan, sehingga modal yang seharusnya dimiliki Tuan E setelah bergabung adalah 7,5 juta, yang dimana itu dari total modal yang 30 juta itu dikali 25%. Nah, Tuan E ini tidak menambah modal baru ke dalam persekutuan. Sebaliknya, ia membeli sebagian kepemilikan dari modal Tuan C dan Tuan D. Jadi, uang yang dibayar oleh Tuan E ini langsung diberikan kepada Tuan C dan Tuan D, bukan masuk ke kas persekutuan. Jadi, dalam perjanjian, Tuan C dan Tuan D ini menjual sebagian modalnya kepada Tuan E sesuai dengan perbandingan modal mereka sebelumnya, yaitu 60/40. Nah, dengan perhitungan itu, Tuan C ini menjual 5 juta dari modalnya dan Tuan D menjual 2,5 juta dari modalnya. Yang artinya setelah transaksi, Tuan C memiliki modal tersisa 15 juta dan Tuan D memiliki 7,5 juta. Dan Tuan E yang menjadi sekutu baru dengan perolehan modal 7,5 juta. Jadi, dari sisi akuntansi, karena tidak ada kas yang masuk ke perusahaan, maka tidak ada perubahan pada total aset persekutuan. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini dapat dibuat jurnalnya berupa reklasifikasi modal, yaitu modal Tuan C yang didebit ada 5 juta, modal Tuan D didebit juga ada 2,5 juta, dan modal Tuan E ada di kredit sebesar 7,5 juta. Jadi, dengan jurnal ini, total modal persekutuan tetap 30 juta, tapi proporsi kepemilikannya yang berubah. Jadi, setelah Tuan E resmi bergabung, kesepakatan pembagian laba rugi disesuaikan menjadi Tuan C mendapatkan 45%, Tuan D mendapatkan 30%, dan Tuan E mendapat 25%. Jadi, dari contoh ini, ketika sekutu baru membeli hak kepemilikan, transaksinya itu hanya terjadi antara sekutu lama dan sekutu baru. Selanjutnya, ada perubahan dari perseorangan ke persekutuan. Jadi, perubahan perseorangan menjadi persekutuan ini terjadi ketika seseorang pemilik usaha tunggal mengajak orang lain untuk bergabung menjalankan usahanya bersama. Perubahan ini biasanya dilakuin untuk memperkuat permodalan, membagi resiko usaha, juga memperluas kegiatan bisnis. Dalam proses perubahan bentuk usaha ini,
Nilai aset dan kewajiban perusahaan lama harus disesuaikan terlebih dahulu agar mencerminkan nilai pasar wajar sebelum digunakan sebagai kontribusi ke persekutuan yang baru. Nah, terdapat dua metode yang umum digunakan untuk mencatat perubahan ini, yaitu dengan melanjutkan buku lama atau old book method dan membuka buku baru atau new book method. Jadi, kalau pada metode buku lama, pembukuan dari perusahaan perseorangan tetap digunakan dan hanya dilakukan penyesuaian nilai aset dan kewajiban berdasarkan hasil penilaian ulang atau kesepakatan para sekutu. Selisih dari penilaian tersebut juga dicatat sebagai penyesuaian pada modal sekutu lama. Nah, sedangkan kalau metode buku baru, seluruh catatan perusahaan perseorangan ditutup dan persekutuan membuka pembukuan baru dari awal. Semua kontribusi modal dari masing-masing sekutu, baik berupa kas maupun aset non-kas, dicatat berdasarkan nilai pasar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini aku punya contohnya. Di sini Mr. Adam dan Mr. Barney ya. Kalian bisa lihat laporan posisi keuangannya. Di sini ada dengan menggunakan metode melanjutkan buku lama, yaitu pertama dengan melanjutkan pencatatan sebelumnya, yaitu melakukan penyesuaian atas nilai yang telah disepakati, lalu melakukan pencatatan atas kontribusi modal yang diberikan oleh Mr. Barney, lalu melakukan pencatatan atas penarikan uang kas oleh Mr. Adam. Nah, untuk metode membuat buku barunya, di sini ada beberapa pencatatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama dengan melakukan pencatatan atas kekayaan bersih sebagai kontribusi modal Mr. Adam kepada persekutuan. Lalu ada melakukan pencatatan atas kontribusi modal Mr. Barney. Nah, kalau semuanya udah dilakuin dengan tahapan yang sesuai, maka kalian bisa bandingin nih laporan posisi keuangan yang awal sama yang setelahnya terjadi dengan metode dua itu. Berbeda kan? Kalian bisa lihat ya. Oke guys, itu dia pembahasan pada materi kali ini dari aku dan teman-teman aku. Jangan lupa nonton next videonya ya. Bye!